Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih. Mantap ya hilang. Ini mau, mantep mau. Sila. Salam akar rumput Nusantara. Ya, bersama saya Yoga Channel yang tak habis-habisnya selalu membahas mengenai dunia perkicauan, terutama di murai batu. Ya, teman-teman, hari ini kita spesial nih bersama teman kita dari Bogor. Jadi, kita datang ke lokasinya nih. Jadi, ada burung mewah. Mungkin sempat rusak ya? Iya. Nah, burung ini burung mewah tapi sempat rusak dan akhirnya kembali lagi dengan cara settingan dari akar rumput. Ya, teman-teman bisa nyimak pokoknya ya. Jangan kemana-mana, tongkrongin kalau perlu sambil makan, minum kayak gini nih ya, ayah. Iya. Nih, jadi nggak usah kaku ya. Jadi udah tongkrongin terus, simak. Kita akan perkenalkan nih kembar bersaudara nih. Yuk, ayo kenalin namanya siapa Ini saya Heri. Heri. Nama saya Heru. Heru. Oke. Udah berapa lama nih main murai Baru 3 tahun sih, belum lama. Baru 3 tahun. Iya, 3 tahun 4 ini ya. Iya. 3 tahun. Ini jagoannya apa Nama burungnya Raja Sampit. Raja Sampit. Kalau teman-teman pernah lihat murai Raja Sampit di sekitaran Bogor, udah ini pemiliknya nih. Udah mewah lah pokoknya Raja Sampit ya. Pokoknya teman-teman wilayah Bogor kalau lihat yang namanya Raja Sampit, nah ini pemiliknya nih sekarang nih ya. Jadi teman-teman lihat terus, kita fokuskan ke settingan dan yang lainnya nih, oke? Ya, balik lagi nih Heri sama Heru ya. Saya kadang-kadang ketukar ya, mukanya sama sih. Nah, ini Raja Sampit, saya mau tanya nih, ceritanya awal mula Raja Sampit bisa sama itu dari ternak sendiri atau dari orang atau gimana nih? Ceritain Oh, jadi ini si Raja Sampit ini emang dari orang. Dari orang beli ya Dibeli. Beli. Itu awalnya ini burung ini dari Jepara saya ngambilnya. burung Jepara. Iya, burung Jepara. Tapi peternaknya tahu Peternaknya katanya sih di Lampung. Oh, Lampung. Cuman indukannya udah mati. Indukannya udah mati, peternak dari Lampung. Ya, lanjut Nah, habis itu ya saya take over. Begitu di take over tuh burung nggak langsung jalan. Oh, nggak langsung jalan. Langsung mabung. Langsung mabung. Nah, itu berarti tahun berapa? Ingat nggak? Sekitar kapan? Kan udah main 3 tahun nih ya? Nah, itu dari kapan? 2018 berarti ya? 18-an. 2018 take over Raja Sampit. Oke, bulannya inget nggak? Akhir tahun atau awal-awal tahun? Pas lebaran. Pas lebaran aja antara bulan Mei Aprilan lah gitu. Mei April lebaran ya, berarti 2018 Mei April ya. Oke, terus di take over. Di take over. Terus gimana lagi ya? Habis itu ya langsung tak coba masih settingan rendah. Settingan rendah. Ini berarti burungnya usia berapa nih? Pastol atau 1 kali mabung? Udah 5 kali mabungan berarti ya? Oh, udah Di tua sini. ya? Iya. Udah tua ya? Dari sananya kita udah ambil burung tua ya? Enggak, kalau dari sananya baru 2 kali. Oh, dari sananya 2 kali. Oke. Dipegang sama kita 3 tahun, 3 kali mabung jadi 5 kali. 2018 itu sampai sekarang berarti 3 tahun itu ya. Oke. Nah, itu dulu settingannya gimana? Dulu sih settingannya. Oh ya, maaf. Sebelum settingan pernah mainnya di mana aja nih? Nah, Yang pernah mainnya sih kalau di Bogor udah pernah saya datangi semua. di Bogor, Iya, di salah Bogor. satunya Salah satunya kayak di Taman Coret-Coret. Taman Coret-Coret namanya. Iya. Oh, saya baru tahu. Lapangan Taman Coret-Coret. Oh iya, Terus di ATS. ATS. Terus Di Gria Bogor Indah ya. Gria Bogor Di Indah. Gria Bogor Indah. Terus di mana lagi, Ru? Gladiator. 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 Terus sama di Cibinong. Jeep ya. Iya, Cip. Jeep ya? Telaga. Jeep ya? Oh Iya, iya, Telaga. Jeep Cibinong ya. Berarti selama di take over itu dimainin? Dimainin. Mainin. Dimainin, terus mabungnya, mabung dulu apa enggak dulu?
Pas di Mabung take dulu. over itu mabung dulu. Mabung dulu berarti sekitar 2018 akhir ya. Kelarnya ya, Iya. 2018 akhir sampai 2019 awal Iya. dimainin ya. Iya. Oke, nah itu dimainin masuk mulu apa gimana? Apa enggak? Langsung masuk itu hat-trick. Hat-trick. Heeh. Hat-trick tuh teman-teman. Jadi ini sebenarnya burung RS ini burung mewah ya, ya. Berarti burung termasuk kategori udah istimewa lah. Nah, ini buat teman-teman nih. Ini kalau kita belajar dari burung yang udah mewah nih. Nah, selama hat-trick, itu hat-tricknya gimana, A? Ya hat-tricknya Masuk berapa kali sesi gitu? masuk ya tiga sesi langsung main hat-trick. Hat-trick 3 sesi, itu masuk prestasinya berapa tuh, A? Nominasi berapa? Nominasi satu sampai 3 kali. Satu. Iya. Tuh teman-teman tuh, hat-trick 3 sesi. Nah, kita lihat dulu nih, kita korek-korek dulu settingannya seperti apa. Oke ya, setuju nih ya. Oke, sekarang kita masuk ke settingan yang dulu nih. Pas hat-trick kan berarti udah burung mewah dong. Udah burung mewah, terusnya hat-trick, terusnya satu masuknya. Settingannya itu seperti apa? Nah, kita mau tahu. Nah, kita fair-fairan aja Iya, nih biar teman-teman nonton. Benar ya. Fair-fairan. Karena kalau saya jujur, kalau bohong sama saya settingannya, saya bisa tahu. Gitu, gimana? A? Ya. Nah, emang ini CRS ini makanya hat-trick kalau setelah udah main 2 season di depannya. Oh. Gitu. Ah. Karena settingannya ini CRS masih rendah. Settingannya rendah. 55. Jangkrik hariannya 55. Harian 55. Terus Gitu. mandinya tiap hari. mandinya tiap hari, teman-teman tuh. Terus Jadi tiap hari sampai ke hari Jumat tuh. hari Jumat. Sabtunya nggak dimandiin, Sabtu naik puding kita. Sabtunya nggak dimandiin, Sabtunya naik. Sabtunya naik. Bukan minggunya yang naik. Bukan. Oke, berarti mandinya tiap hari, jangkriknya 55 nih teman-teman pertamanya. Oke, terus Gitu. Habis pas lombanya gimana? pas lombanya ya emang kita kan nggak ya belum paham betul lah ya gitu. Jadi main Hongkong tuh 10, kadang 15 gitu. Ulet Hongkong, Ulet Hongkong hari H. hari H. Ulet Hongkong hari H 10 sampai 15. Paginya jangkriknya berapa? Jangkriknya normal 5. Paginya normal, terusnya di lapangan Di lapangan jangkriknya 2, ulet Hongkongnya kadang 10, kadang 15. jangkriknya 2, ulet Hongkongnya 10, 15. Oh, Dari pagi sampai menjelang siang pengen ke lomba, itu ada terapinya? Nggak Jemur, ada umbar sih. gitu? Nggak ada. Enggak. Nggak ada. Berarti full krodok. Settingan pas satu sesi sebelum naik, dia jangkriknya pagi 5, di lapangan 2, 3 ya, 2 atau 3, baru ulet Hongkongnya 10, 15. atau 15. Nggak takut OB ya? Enggak, Tapi jalannya malah mewah. malah mewah gitu. Ntar teman-teman bisa lihat ya, ini kinerjanya RS seperti apa nanti ya. Jadi kita hari ini kita korek-korek dulu nih tentang RS gimana settingannya. Bisa konser 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi. Nah, sesi keduanya gimana? Kalau sesi keduanya nggak dikasih apa-apa karena ini burung udah panas saya lihat gitu, udah enak lah. Oh, ya udahlah, nggak usah dikasih apa-apa lagi karena mungkin udah cukup gitu kan. Oke, mungkin udah cukup. Terus dikasih jangkrik, Enggak, Los. los. Tenaganya bisa dapat dari mana kalau kayak gitu? karena kan saya belum paham kan gitu. Itu. Tapi main kedua masih bagus sama. Masih bagus. Atau ada penurunan kinerja? Enggak. Yakin? Yakin, Oke. makin mantep Malah makin bagus. Iya. Berarti modelnya panas lama ya? Iya, panas Lamanya lama, panas iya. ya? Oke, terus itu settingannya nggak ditambahin sama sekali tuh? Enggak. Main kedua, pesertanya berapa? Pesertanya lumayan sih, sekitar 40-an lah. 40-an? Oh, event lat press ya? Iya. Anniversary ya? Oke. Lat press. Nah, ini settingan kedua berarti nggak dikasih apa-apa nih teman-teman gitu ya. Karena menurut pandangan saya, main kedua itu biasanya susah kalau kita nggak kasih jangkrik. Itu nggak ada tenaga. Tenaga dapat dari mana? Logika ya, Ayah. Nah, ternyata si RS ini masih bisa teman-teman. Masih bisa konser meskipun nggak dikasih ya. Nah, ketika itu masuk, ini bener kan ya? Ketika itu masuk, sesi ketiganya bisa prestasi lagi itu gimana Nah, settingannya? baru tuh ditambah lagi 5. Jangkrik. Jangkrik 5, ulet Hongkong 10. Jangkrik 5, ulet Hongkong 10. Iya. Itu nggak pengen mandi gitu? Enggak. Yakin? Yakin. Oke. Jadi sesi ketiga
sesi kedua nggak ada penambahan, dan sesi ketiganya teman-teman itu malah ditambahin berapa tadi? Jangkrik 5, ulet hongkong 10. habis dimakan. Habis dimakan. Posisinya ketika di lapangan saat itu dideketin sama burung lain atau jauh? Jauh. Berarti nggak dengar sama sekali Sama mulai sekali. ya? Oke, berarti emang pengkondisian ya berarti ya. Dan kondisi saat itu hujan atau enggak? Hujan. Hujan. Nah, teman-teman, jadi dari sini kita bisa belajar ya. Jadi yang namanya murai itu sebenarnya pengkondisian. Kita udah setting, tapi ketika di lapangan itu hujan ataupun panas banget, itu sebenarnya pengkondisian. Makanya ketika hujan, mungkin ulet hongkongnya dinaikin. Iya. Bener ya? Karena masuk akal. Ketika dinaikin, dia panas gitu loh. Tapi ada juga burung yang ketika dikasih ulet hongkong banyak, dia malah pengen mandi ya. Nah, kalau pengen mandi, berarti itu emang karakternya dia suka mandi tuh, kalau kayak gitu. Nah, kalau punya ini berarti karena panasnya lama, justru sesi 2 sama ketiga itu malah makin mewah, Makin bener ya? hot, iya. Karena emang berarti panasnya itu modelnya lamanya panas itu. Panasnya lama, gitulah. Makanya di sesi ketiga, ulet hongkongnya tambah lagi 10. Kan harusnya udah mau mandi itu, Iya. bener secara logika loh ya, ya kan? Dan akhirnya 10, 15 ulet hongkong ya? 15. Nah, gitu teman-teman. Itu settingannya tuh. Settingan 5, tapi kok masih bisa kerja gitu ya. Tapi kan ini nggak semua burung, teman-teman. Jadi kita ngomongin ini nggak semua burung. Ada yang burung memang panasnya lama, dengan main ulet hongkong aja bisa main, kerja 3 sesi. Tapi yang jadi pertanyaan saya, nah ini teman-teman nyimak ya. Apakah ketika 3 sesi itu bisa main tembus masuk 1 gitu ya? Terusnya main besok-besoknya seperti itu lagi? Dengan settingan yang AA sudah terapkan? Iya. Masih tembus? Masih. Cuman kendalanya Nah, dia kita harus lihat nih kendalanya nih Ya, apa nih. Cuman kendalanya si RS ini kalau misalnya panasnya telat harus kita main 2 season dulu di pertamanya gitu. Maksudnya main di pertamanya dulu. Kadang kalau season pertama nih dia kurang enak mainnya. Season kedua kadang enak, kadang enggak. Nanti season ketiga, keempat, kelimanya baru. Makanya kita kalau di lapangan tuh beli tiket kadang suka banyak, karena saya tahu ini burung kok Panasnya lama. Panasnya lama, main pertamanya biasanya kurang ya. Main kedua, ketiganya malah enak. Iya, malah enak. Harusnya logikanya burung yang bagus itu standarnya nih ya. Main pertama itu udah enak, ya kan? Iya. Tapi ini malah yang ke belakangnya enak itu. Nah itu saya juga bingung itu teman-teman itu. Jadi ya ini kita sama-sama belajar ya. Logikanya harusnya yang pertamanya enak. Kalau terakhirnya enak berarti dia panasnya memang bener-bener lama itu. Susah itu kok kayak gitu. Berarti harus apa ya, kalau menurut saya kalau nggak dijemur dia dikencengin, kalau nggak udah main ulet hongkong di hari H memang bener gitu loh. Karena bodinya gede ya. Ini gede. Kalau body gede gitu teman-teman. Jadi memang ulet hongkong itu dia kadang-kadang nggak ngaruh. Lu mau 5, mau 10, 15 itu kadang-kadang kurang. Bener ya, karena memang harus butuh panasnya yang ekstra banget ya, baru dia mau jalannya kerja gitu loh. Itu kalau burung-burung gede tuh teman-teman, ini RS ternyata burungnya gede gitu kan. Nah terus itu pas event apa tuh dulu 3 sesi masuk itu? Event itu sih apa? Event coret-coret itu ya, coret-coret. Latpres ya? Ya, latpres. Latpres. Nah, event latpres. Nah, ketika itu berarti abis itu mabung nih, Mabung. Mabung sekitar 4 bulan ya. 4 bulan, 4,5 bulan, terus dimainin lagi dong. Itu masih bisa konser? Masih bisa. Sama kondisinya sama sebelumnya? Sama. Berarti sama A udah 3 kali urakan? 3 kali urakan di sini. 3 kali urakan. Nah, ini kita bicarain yang mabung keduanya nih, yang setelah diperawat ya, teman-teman. Jadi mabung keduanya itu pengkondisinya sama? Sama kondisinya. Jangkriknya harian 5? Harian 5 gitu. Mandinya? Setiap hari. Setiap hari? Sore. Oke, setiap hari sore. Ketika dimainin seperti apa? Sama itu juga. Sama juga iya, modelnya. gitu. Maininnya itu dalam 1 bulan berapa kali? Untuk RS? Untuk RS dulu sih kita jorok ya mainnya ya. Iya, benar gitu. Joroknya berapa nih? Ya, joroknya tuh seminggu sekali kita main. Nah, istilah jorok itu seminggu sekali main. Jadi sering main. Padahal kalau teman-teman tahu, saya lebih jorok lagi. Kalau tahu nih, saya lebih jorok lagi mainnya. Bahkan seminggu kadang-kadang bisa 2 kali, bisa 3 kali. Itu tanya tuh teman-teman. Jadi
karena saya ngelatih sebenarnya tuh ngelatih kalau burung saya kan muda gitu ya, pastol gitu, justru malah makin mapan dia nanti. Nah jadi ini seminggu sekali, tapi konser terus nggak? Konser terus. Bener? Iya, maksudnya nggak pernah jonglak, kadang ya ke bawah lah, Nah, kan gitu. Jadi gini teman-teman, ini burung masih bisa stabil ya, ya. Mabung yang pertama dipegang, mabung kedua dipegang, terusnya masih stabil sama seperti yang di mabung pertama ya, masih stabilan konser. Nah, yang menariknya nih teman-teman, jadi ini mabung berikutnya nih, mabung berikutnya. Nah, mabung berikutnya mulai kapan AA kenal YouTube saya nih? Nah, ini Kemungkinan sih ya baru 2 bulan, Om. baru 2 bulan tuh teman-teman, baru 2 bulan. Nah, yang menariknya 2 bulan ini, AA tuh ngelihat di YouTube saya itu dulu apa, A? Settingan sih, Settingan. jangkrik. Jangkrik. Masalah jangkrik. Masalah jangkrik, oke. Masalah jangkrik. Terus apa yang AA udah terapin? Kan jangkrik tadinya apa? 55. Ya, Jadi saya langsung startnya langsung ke 20-10. Nah, ini teman-teman, jadi ada perubahan rawatan ketika di 2 kali urakan dari si AA sampai sekarang mabung ketiga nih ya, dari yang dipegang ya. Iya. Ada perubahan rawatan, teman-teman. Teman-teman harus perhatiin nih. Pertamanya 55, sekarang berapa, A? 20-10. 20-10 nih ya. Iya. Ini jujur nih, teman-teman. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Jujur, kita tuh Iya. orang yang jujur. Nggak usah bohong lah. Karena memang ya niat kita kan baik buat teman-teman juga gitu ya. 20-10, mandinya gimana, RS? Mandinya tetap setiap hari sore. Tetap setiap hari sore. Nah, terusnya udah berapa lama rawat dari apa yang si AA udah ngeliat di YouTube? Udah 2 bulan, cuman baru diterapin settingan 20-10 itu baru 2 minggu. Langsung dapetnya ini konser kan. 2 minggu tuh teman-teman. Jadi berarti baru kelar mabung dulu? Iya. Baru kelar mabung bulan apa? Bulan apa sih ya? bulan Desember. Iya, Desember. Desember baru kelar mabung. Baru kelar Ya, mabung. beres tuh. Januari itu kan kita KMM itu bulan apa? KMM kan Ini? bulan kemarin. Iya, bulan kemarin itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Desember kelar mabung, terus 2 bulan kenal ya, terus nyimak settingan, main jangkriknya 20-10, mandinya tiap hari. Iya. Umbar nggak? Diumbar. Umbar juga. Umbarnya berapa kali? Diumbarnya ya 3 hari sih. 3 harian diumbar. Iya, 3 oh, hari. 3 harian diumbar, terusnya lombanya sebelum masuk ke sini nih, sebelum main sini, sering dimainin nggak? Sebelum masuk di KMM? sebelum yang ini. Iya, sebelumnya. Udah sih. Udah gitu. pernah masuk tapi. Udah pernah masuk, cuman ya selalu lambat. Oh, selalu Gitu. lambat. Jadi teman-teman ini sebenarnya RS ini burung mewah ya, Iya. ya. Burung mewah, tapi yang kadang-kadang settingannya belum klik ya, Iya, belum bener ya. klik. Belum klik banget. Jadi main satu sesi bisa masuk, tapi kadang-kadang ini lambat nih. Di pertama lambat, keduanya udah mulai enak, ketiga malah enak ya kan. enak. Nah, itu kan aneh sebenarnya teman-teman ya. Secara logika loh ya. Nah, ternyata di bulan apa nih kemarin? Februari si AA ini udah bisa masuk nih di apa? KMM. KMM. Nah, KMM di mana, A? Coba jelasin, A. KMM di apa? Di Komunitas Murai Mania. di Pondok Cabe ya. Iya, Pondok Cabe. Nah, ini tiket berapa, A? Ini tiket 250. Tiket 250 masuk di Kopdar KMM. Iya. Nah, kan lumayan kan teman-teman ya. Bangga banget. Bangga banget. Gitu. Ini baru tiket 250 ini. Udah bangga Alhamdulillah. banget. Nah, nanti kita juga bisa lihat mainnya ya, A ya. Jadi, teman-teman nyimak terus nih. Jadi, dulu kendalanya si AA ini ternyata panasnya lama. Panasnya Bener ya, lama. panasnya lama dan akhirnya dirubah di mabung ketiganya main settingannya jangkrik tinggi 20-10 ya untuk harian. Ada penambahan nggak di H-1? Ada. Berapa? A? Jadi kan biasanya kan 20-10. Jadi Ah. di Hamin Sabtunya berarti ya? Sabtu. Sabtunya jadi 20-20. 20-20. Nggak beda jauh apa yang saya ucapkan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyimak terus nih Yoga Channel, apa yang saya ucapin ya ini gitu loh hasilnya. Jadi ini 20-20 H-1. Hari H-nya gimana? Hari hanya jangkrik 10, terus nanti di lapangan diablak dulu 15 menit kan kata Om Yoga, diablak dulu 15 menit.
dikasih jangkrik 5, kadang-kadang suka dimakan semua, kadang-kadang 4. Udah saya ambil tuh, baru jangkrik ulat hongkong malah 3 sekarang. Nah, ulat hongkongnya 3. Jadi jangkrik paginya di hari H itu 10 ya, 10. Terus di full krodong sampai siang. Full korodong. Terus di lapangan? Di lapangan diablak dulu. Diablak dulu berapa menit? 15 menit. 15 menit. Terus nanti langsung dikasih jangkrik 5. Jangkrik 5 itu kondisinya diablak. Diablak dikasih jangkrik 5, ulat hongkongnya berapa? Ulat hongkongnya 3 sekarang. Nah, ulat hongkongnya 3, teman-teman. Jadi kan kalau teman-teman perhatiin ya YouTube saya ya, jadi apa yang saya sudah sampaikan untuk settingan hari H kan nggak beda jauh ya. Iya, apa yang saya kasih tahu dulu kan si A ini nelponin juga nih, nelponin pokoknya settingan gimana gitu kan. Sempet burungnya mau ditaruh ke rumah ya, tapi ternyata nggak jadi kan gitu kan, dan akhirnya setting sendiri malah masuk nih kan. Nah, ini sesi pertama ya. Sesi pertama. Sesi kedua, ketiganya gimana? Enggak main. Oh, nggak main. Kenapa itu, Kak? Ya karena nggak kebagian. Oh, nggak kebagian tiket. Gitu. Padahal bisa main tuh ya. Ya, bisa main. Kalau bisa main, siapa tahu aja kan. Gitu. 3 sesi kan. 3 sesi kedua, ketiganya masuk juga kan. Soalnya gini teman-teman, euforia kali ya. Euforia itu ketika main latpres tiket 100-an, 100 ke bawah, kadang-kadang 100 pas gitu ya. Berbeda ketika kita main eventnya yang lebih tinggi lagi ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi beda, meskipun kita bisa masuk di sesi pertama 2, 3, sampai 3 bahkan, tapi ketika masuk di sesi pertama dengan teknik yang berbeda, dengan event yang agak naikkan, ibaratnya kelas lah, naik kelas gitu ya, itu berbeda teman-teman. Jadi main keduanya ini nggak bisa main karena nggak kebagian tiket, karena emang mestinya 1 ya kali ya. Nah, itu jadi bedanya itu teman-teman. Jadi dulu memang burung ini bagus gitu loh. Bagus, tapi settingannya sebenarnya masih kurang klik lah ya gitu ya, kurang pas, belum ngunci, ibaratnya itu belum ngunci. Tapi sekarang ketika udah kelar mabung, kenal saya, ngobrol-ngobrol dan akhirnya bisa masuk di KMM. Ini akar rumput ya teman-teman ya. Jadi kita ngomongin akar rumput nih, suatu kebanggaan ketika bisa main di KMM, Kopdar ya, Kopdar KMM. Jadi masuk 1 lagi kan. Nah, itu kan suatu prestasi yang bagi saya sih luar biasa gitu loh. Karena untuk dapetin settingan seperti itu susah. Apalagi gantang sendiri, lombain sendiri, prestasi, bangga sendiri. Berbeda ya, karena kita, kalau orang kan rata-rata nyuruh orang tuh ya untuk lombain. Nah kan yang ngerti dia. Nah kalau kita kan nggak ngerti karena kita taunya beres. Nah kalau ini kan kebanggaan ketika kita bisa ngerawat, setting, lombain sendiri, dan akhirnya menang juga buat sendiri kan gitu. Kebanggaannya luar biasa, itu maksud saya gitu loh. Jadi ada suatu perbedaan, teman-teman bisa nyimak tuh ya, apa yang saya ucapkan juga ya sesuai apa yang si AA lakukan ini, dan akhirnya bisa masuk di Kopdar. Nanti teman-teman bisa lihat lagi nih settingannya. Jadi kita kapan mau main lagi ya? Insya Allah sih tanggal 20. Tanggal 20 teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau main di Kopdar ya, Kopdar KMM, bisa datang, bisa lihat yang namanya burung RS nanti. Nanti kita ketemu di KMM gitu ya. Teman-teman simak terus nih. Jadi ini udah ya. KMM Raja Sampit nih teman-teman, nama burungnya Raja Sampit. Nah, sekarang udah settingan. Teman-teman bisa nyimak apa yang saya sudah sampaikan, itu udah AA lakukan. Dan nanti teman-teman bisa lihat Raja Sampit di tanggal 20 ya, 20 bulan Maret ini ya. Berarti 2 minggu lagi teman-teman bisa cek yang namanya Raja Sampit. Ini yang punyanya si AA. Nanti ya kita bisa ketemu bareng kalau misalkan ke sana ya, teman-teman. Kalau ada daerahnya dari sana ikutin aja. Kalau bisa, tapi kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa, karena lihat Raja Sampit main di KMM. Ini akar rumput teman-teman. Jadi semoga dengan channel ini teman-teman bisa nyimak dan bisa berkembang untuk ngerawat murainya. Jangan lupa subscribe juga dan dukung channel ini terus, karena kita akan selalu bagiin informasi dengan detail, settingan, pokoknya apapun teman-teman bisa tanya. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditambahin nggak? Ya. Atau mau ditanyain lah gitu, ya, atau apalah gitu, nanya aja, apa? Sampai santai sampai minum lah. Anggap aja rumah sendiri. Padahal saya yang numpang. Maaf ya teman-teman ya. Ini biar nggak kaku. Jadi
ada rileknya dulu. Ya biar akar rumput biar tambah semangat aja, Nah, motivasinya gitu. Motivasinya sampein. Apa pesannya buat teman-teman kicau mania terutama akar rumput nih? Ya Apa? jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat, ya dirawat dengan konsisten burungnya. Konsisten. Terus apa lagi, A? Ya lama-lama juga pasti juara kok kalau burungnya kerja. Gitu, insya Jadi Allah. pesannya itu tetap semangat, konsisten, rawat murai. Kalau nggak tahu bisa tanya A nih. Ya. Bisa tanya A. Oh ya, ini A juga punya farmnya A ya. Namanya apa, A? Ternakan apa? RA sih maksudnya apa? Ternakan saya sendiri. Ternakan sendiri. Nah, gitu. Sebenarnya sih buat apa ya? Buat kita sendiri sebenarnya. Oh, buat sendiri. Tapi kalau ya misalnya banyak permintaan ya saya kasih. Trotolannya berapa nih, A? Kasih tahu aja, A, biar kali aja kan. Jadi trotolan udah ada belum sih yang RS itu bukan dari punya A ya? Ya bukan. Oh, bukan, teman-teman. Jadi yang dari punya A apa tadi burungnya namanya Orpanet ya? Ya si Orpan. Nah, Orpanet nanti tanggal 20 juga main, teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyimak tuh Orpanet gitu ya. Kalau misalkan ada kita kerodongnya komunitas akar rumput, bajunya akar rumput nih kayak gini, pokoknya itu kita udah. Teman-teman nyimak aja terus ya. Jadi trotolannya dijual berapa tuh, Kak? Paling 3 juta. 3 ribuan lah kira-kira ya. Itu anakan yang mana? Anakan yang si Raden Sepuh sama Pandawa. Raden Sepuh dan Pandawa. Iya. Wah, saya juga nggak tahu yang mana ya, teman-teman. Pokoknya lah kalau misalkan lihat kualitasnya, saya udah lihat sih memang burungnya besar-besar ya, posturnya ya, kakinya juga Hitam. ya, keker banget ya. Nah, itu burung dari mana aja tuh, Bang? Itu sih colokan dari lapresan di Jawa. Rata-rata berarti burung prestasi Iya, gitu ya. gitu. Oke, prestasi berlapres gitu ya. Karena uas saya itu di Jawa main murai udah sekitar 25 tahun Wah, ya. udah didengkok. pakar ya. Berarti udah didengkok. Udah senior dah, mau dibilang seniornya lagi dia berarti ya. Gitu. Tapi kan beda ya, teman-teman. Untuk main murai di lapangan sama untuk ternak beda. Biasanya gitu. Saya bisa nyeting, saya juga bisa nyeting, tapi untuk ternak saya jomblo kadang-kadang telurnya habis itu. Jadi sekitar sharing aja gitu. Nah, buat teman-teman tetap semangat, konsisten ya, Ayah. Iya. Kalau misalnya nggak tahu, bisa tanya. Kalau nggak tahu juga bisa tanya saya juga. Komen aja, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Intinya di situ. Ya, ya. Mungkin itu aja. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi. Ya. Pokoknya, teman-teman lihat tanggal 20, kita akan main ke KMM, Komunitas Akar Rumput. Tunggu aja ya. Kalau misalkan bisa main ke sana aja gitu ya. Kita, apa? 20 Maret ya, tanggal 20 Maret di Pondok Cabe ya. Di Pondok Cabe, ikutin terus ya. Terima kasih. Salam Akar Rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel dan juga siapa nih? Heri Heru teman-teman ya. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Matur suwun.